wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ila hadrati sayyidina al-mukarram al-alim al-alama bahril fahamah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghashib wal Maslur radhiyallahu anhu wa qaddasallahu syirahum wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Segenap para ikhwan akhwat Riko Qadiriyah Naksabandia, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, dimanapun berada, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, silakan dibuka videonya biar kelihatan. Kalau yang jelek-jelek, tak apa-apa ditutup. Biar nggak kelihatan hitam doang ini di layar. Nggak enak ngomong di depan layar hitam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 59. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sudah hafal kita semua ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama dari penciptaan manusia, juga jin adalah penciptaannya adalah ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah formil. Ibadah formil, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, ibadah. Pokoknya apapun yang sifatnya formil, itu namanya ibadah. Ada ibadah mahdhoh namanya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh ini ibadah yang lebih luas pengertiannya, yaitu aktivitas apapun, kegiatan apapun, perlakuan apapun, amalan apapun, kalau orientasinya akhirat, itu namanya ibadah. Mau melakukan apa saja, asalkan orientasinya, tujuannya karena Allah Ta'ala, maka itu menjadi ibadah. Makan urusannya urusan umum. Tapi kalau makan niatnya biar sehat, biar ibadahnya enak, maka kemudian makan menjadi ibadah. Minum kopi kalau niatnya adalah biar sehat, biar nggak ngantuk, manakib, biar nggak ngantuk, amaliyahnya, kemudian dia minum kopi, maka ngopinya menjadi ibadah. Jadi apapun yang orientasinya adalah kepada Allah, itu menjadi ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhoh. Maka manusia itu ada abdun tolabahu dunya li dunyahu, dan ada abdun tolabad dunya li akhiratihi. Ada manusia yang mencari dunia untuk dunianya. Dia bekerja untuk dunianya. Maka ini namanya orang yang orientasinya bukan karena Allah, nggak ibadah dia. Tapi ada orang yang mencari dunia li akhiratihi, untuk tujuan akhiratnya. Maka pekerjaan dia, amalan dia, aktivitas dia itu menjadi ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, engkau ini, manusia ini tidak diciptakan kecuali cuma untuk ibadah kepadaku. Ibadah yang mahdhoh maupun ibadah yang ghairu mahdhoh tadi. Ibadah yang formal maupun ibadah yang tidak formal tadi. Cuma itu diciptakannya manusia kepada Allah itu. Tapi kemudian Allah juga tahu, Allah mengerti makhluknya ini, manusia ini, bahwa anna lahum basyariyatun yutalibuhum mimuktadhaha tuwaswisu alaihim sidqat tawajjuh ilal ubudiyah. Allah tahu bahwa manusia ini punya sisi kemanusiaan. Punya sisi kemanusiaan. Yang karena sisi kemanusiaan ini bisa menggelisahkan mereka, menggelisahkan manusia,
menjadi orang yang tidak sidqut tawajuh, tidak jujur lagi di dalam bertawajuh, tidak jujur lagi di dalam menghadap kepada Allah. Apa itu sisi basyariahnya? Yaitu urusan urusan duniawi, urusan harta, urusan uang, urusan dana, ya dana, ya dana, dana. Allah tahu manusia ini punya sifat basyariah, yang sifat basyariah ini berupa dia perlu banget sama uang, dia perlu banget sama harta, dia perlu banget sama materi. Yang materi ini, yang harta ini bisa membuat dia menjadi tidak lagi sidqut tawajuh, tidak lagi jujur di dalam menghadap kepada Allah. Lagi sholat, mikirin utang. Lagi sholat, mikirin cicilan. Lagi zikir, mikirin gimana caranya punya duit. Lagi zikir, mikirin gimana dagangan. Pokoknya tidak sidqut tawajuh. Apa ibadahnya ini ngayal kemana-mana. Ibadahnya ini yang dipikirin adalah dunia aja. Mikirin bukannya fokus kepada zikrullah, ingat kepada Allah, tapi yang diingat adalah zikrul mal, ingat kepada harta dan lain sebagainya. Nah, Allah tahu ini. Allah tahu ini bahwa manusia punya sisi-sisi kelemahan terhadap ini, terhadap urusan dunia. Maka kemudian Allah menegaskan di dalam banyak sekali ayat-ayat di Quran menegaskan soal rizki ini nih. Soal uang, soal rizki, soal materi. Allah menegaskan banyak sekali di tempat-tempat di Quran ini, di ayat-ayat di Quran ini. Misalnya, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Allah menegaskan, sesungguhnya Allah, ia cuma Allah lah, ar-razzaqu yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, Allah lah yang punya kekuatan, juga Allah lah yang maha kokoh. Ini ayat menegaskan kepada kita semua, yang memberikan rizki kepada manusia cuma Allah. Ini salah satu ayat untuk Allah tegaskan kepada manusia, biar manusia ini tenang gitu. Hidupnya ini tenang. Tidak mau ibadah mikirin uang, lagi ibadah mikirin uang, lagi ibadah mikirin uang. Mau sholat mikirin duit, lagi sholat mikirin duit, habis sholat mikirin duit. Biar tenang nih manusia urusan rezeki ini. Urusan rezeki ini biar tenang ini manusia. Maka kemudian Allah ngasih banyak sekali jaminan. Allah ngasih banyak sekali kepastian di dalam Al-Quran ini. Salah satunya adalah tadi ayat Innallaha huwa ar-razzaq. Sesungguhnya, ini pakai taukid ini. Sesungguhnya, huwa innallaha, sesungguhnya Allah. Huwa, ya cuma Allah lah. Ar-Razzaqu, yang memberikan rezeki. Itu satu ayat, satu ayat. Baru satu ayat. Ayat yang lain, kata Allah di dalam ayat yang lain, Ar-Rum ayat 40, Allah juga menegaskan, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Summa razaqakum. Kemudian Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian. Kita yakin Allah yang menciptakan kita. Tapi mestinya kita juga harus yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita diciptain sama Allah ini sudah sama rezekinya. Sudah sama rezekinya. Tidak akan terlewat, tidak akan terhilang kalau itu sudah menjadi rezekinya. Ada ayat lain di dalam Al-Quran dikatakan Toha 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu lil muttaqin. Aku, kata Allah, tidak minta kepadamu rezeki. Jadi Allah nggak minta sama kita rezeki. Allah nggak pernah bilang, store saya duit sekian, kasih saya uang sekian. Nggak pernah itu. Allah nggak pernah minta kepada kita rezeki, nggak pernah itu, nggak pernah. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Bukan kalian yang ngasih rezeki kepada saya. Amilah, akulah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian. Ayat lain. Ayat lain. Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala juga menjamin kepada kita, wa ma min dabatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada yang melata di muka bumi ini. Tidak ada yang melata di muka bumi ini. Mau siapapun saja, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang melata yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Kecuali rezekinya sudah Allah tanggung. Kecuali rezekinya sudah Allah berikan. Cicak itu makanannya nyamuk. Nyamuk terbang, cicak mah merayap. Mestinya yang makan itu yang terbang makan yang merayap, bukan yang merayap makan yang terbang. Tapi cicak yang merayap itu bisa makan nyamuk yang terbang. Itu tanda kecil bahwa tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah Allah tanggung. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah tahu di mana tempat kalian. Allah tahu di mana tempat sembunyinya kalian. Allah tahu mau engkau dimanapun saja, mau engkau dimanapun saja, kalau itu sudah menjadi rezekimu, maka engkau akan diberikan rezeki. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu sudah ada di ketetapannya Allah yang maha, ya, ketetapannya Allah yang sangat jelas sekali. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, ini adalah contoh kecil sedikit dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah janjikan kepada manusia bahwa untuk urusan rezeki ini semua sudah ditanggung sama Allah. Semua sudah dikasih ketetapan sama Allah. Untuk apa? Untuk manusia agar bisa sidku tawajuh. Manusia agar bisa jujur, bisa benar di dalam mengarah bertawajuh kepada Allah. Nah, permasalahannya sekarang adalah semua kita tahu, semua manusia itu tahu, mengerti bahwa Allah lah yang maha memberikan rezeki. Tahu itu. Ayat-ayat tahu, ayat-ayat yang tadi dibacakan juga tahu bahwa Allah memang yang maha memberikan rezeki. Tapi dalam konsep tasawuf, ilmun sama irfanun atau ilmun sama ma'rifatun itu beda. Kalau ilmu itu sekedar pengetahuan, tapi kalau makrifat itu pengetahuan yang sudah diyakini banget, pengetahuan yang sudah diyakini banget itu namanya makrifat. Jadi kalau mau diurut ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin saja, dia tahu Allah Maha memberikan rezeki, tahu ya, sekedar tahu saja. Tapi kalau dia sudah sampai di tingkat tertinggi, hakul yakin, benar-benar tahu, yakin. Misalnya ada minuman di depan kita, warnanya hitam. Terus kita tahu, oh itu kopi namanya. Kita tahu aja dari jauh tuh, kalau itu kopi. Nah, pengetahuan itu disebut dengan ilmu yakin. Lalu kemudian kopi itu ada yang minum. Lalu kemudian ada auranya, ada baunya bau kopi. Maka kemudian kita tahu kalau itu kopi naik derajatnya satu, namanya ainul yakin. Kita tahu dari pandangan kita. Tapi kalau kemudian kopi itu kita ambil, lalu kita minum, lalu kemudian minum ketika sudah sampai di mulut kita dan kita rasakan itu benar-benar adalah kopi, maka itu pengetahuan kita tentang kopi itu sudah masuk kepada tahap tertinggi namanya hakul yakin. Hakul yakin inilah yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan makrifat. Makrifat. Jadi makrifat beda dengan ilmu. Ilmu itu sekedar tahu saja. Selama ini kita juga tahu ada Allah yang maha melihat kita. Ada Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita, tahu gitu. Sama seperti kita tahu ada malaikat sebelah kanan sebelah kiri kita, ada rokib, ada atid, tahu ada Allah, ada malaikat yang mencatat kebaikan di kanan kita, ada malaikat yang mencatat keburukan di kiri kita, tahu, kita itu tahu, tapi belum sampai kepada makrifat. Apa buktinya? Masih bisa maksiat, masih bisa melakukan yang buruk-buruk. Itu namanya karena kita baru ilmu, belum sampai makrifat. Sama seperti ini, soal rizki, tahu kita ilmu kita, tapi belum sampai di makrifat. Apa buktinya? Kita ini sering galau urusan rezeki. Urusan rezeki ini sering banget galau, sering banget ngeluh. Ngeluh kepada siapa? Bahkan sama guru mursyid, sama pengarsa abaid, ngeluhnya juga persoalan uang. Teman.
Masya Allah kita itu ngomong ke guru mursyid, ngeluh ke guru mursyid secara fisik itu ngomong masalah uang apa uang saya kagak ada. Ya Allah kita ini masih urusan-urusan kayak gini saja yang bisa diurus. Kenapa? Karena karena belum sampai kepada tingkat marifat itu. Padahal kita ini diajarkan untuk bisa sampai ke tingkat makrifat, untuk tingkat marifat. Maka doanya kan jelas, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini, berikan kepadaku wahai Allah, a'tini mahabbataka, kecintaan kepadamu, wa ma'rifatak, dan berikan kepadaku makrifat kepadamu. Dan sekarang ditambahkan lagi oleh pengarsa Abah, wa a'tini ma'aka abada, berikanlah kebersamaan kepadamu selama-lamanya, agar kami bisa selama-lamanya bersama denganmu. Bersama denganmu itu, bersama dengan Allah itu bukan cuma sekarang di dunia, bukan cuma besok di akhirat, tapi kebersamaan dengan Allah itu adalah mulai dari saat ini. Orang yang sudah ma'iyah, ma'aka itu artinya ma'iyah, ma'a, bersama, ma'iyah. Ma'iyah itu orang yang betul-betul sudah merasa bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Kalau orang sudah bersama dengan Allah, ya sudah tenang. Seperti manusia kebanyakan, jalan dia dari Jakarta ke Bandung, nggak punya duit. Nggak punya duit, nggak tenang dia. Jalan dari Jakarta ke Bandung nggak punya duit, nggak tenang dia. Tapi kalau jalannya sama Bu Notaris yang kaya raya, tenang dia. Tenang dia, kenapa? Karena jalan sama orang kaya, bersama dengan orang kaya. Anda nggak punya uang, jalan sendiri, pasti bingung Anda. Tapi kalau Anda jalan bersama, ma'iyah, Anda jalan bersama dengan orang kaya raya, itu kayak Haji Susi, itu orang punya duit, tenang Anda, tenang Anda. Nah, itu baru ma'iyah dengan orang kaya, ma'iyah sama orang yang punya duit. Orang kita diajarkan oleh Abah ini untuk bisa sampai ma'iyah ma'allah, bersama dengan Allah, bersama dengan Allah, ma'iyah bersama dengan Allah, ma'allah. Bukan lagi bersama dengan makhluk orang kaya, bukan, tapi ma'allah, bersama dengan Allah. Kita diajarkan sudah sampai ke sana. Dengan salah satunya adalah dengan munajat kita tadi tuh, dengan munajat kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Nah, para iwan awat sekalian, maka perlu sekali kita sampai ke tingkat ma'rifat ini. Untuk apa? Untuk menjadikan kita hakul yakin kepada Allah. Kalau kita sudah hakul yakin kepada Allah, kalau kita sudah ma'iyah bersama dengan Allah, maka tidak ada lagi yang dirisaukan di alam muka bumi ini. Yaitu yang Allah sampaikan, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah tidak ada yang takut, tidak ada yang takut, tidak ada yang galau, tidak ada yang bete, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang manyun. Semuanya tidak ada tuh. Kenapa? Karena mereka semua sudah ma'rifat kepada Allah, dan mereka sudah ma'iyah, sudah bersama dengan Allah. Dan ini terus kita diajarkan, dibimbing, dihantarkan oleh pengarsa Abaos untuk sampai kepada tingkat itu. Sehingga urusan-urusan dunia kita, terutama urusan-urusan rezeki, urusan keuangan, sudah menjadi tenang buat kita. Kalau sudah tenang, ibadahnya menjadi tenang, zikirnya tenang, sholatnya tenang, aktivitasnya tenang, segala-galanya tenang. Kenapa? Karena sudah yakin bersama dengan yang maha segalanya. Allah mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.